Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Tadi antum sempat berbicara tentang anak-anak muda kuncinya Ustaz. Dan alhamdulillah kita melihat di sini belakangan banyak sekali anak-anak muda yang mulai menghadiri kajian-kajian dan majelis kita ini insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Dan di pembahasan kita pertama ini mungkin juga akan menyinggung tentang anak muda sendiri Ustaz. Dan di sini ada kata kunci pertama yaitu mental health ala-ala anak Gen Z. Antum tahu anak Gen Z Ustaz? Ya. Masya Allah. Jadi di sini anak-anak muda itu terkadang menghadapi tantangan-tantangan unik permasalahan di hidup mereka dan terkadang mereka juga memiliki reaksi yang unik juga terhadap masalah mereka Ustaz. Terkadang mereka gampang rapuh, kadang gampang cemas dan merasa kesehatan mental mereka terganggu Ustaz. Dan mungkin bisa diberi nasihat untuk teman-teman kita di sini yang muda-muda ataupun mungkin orang-orang tua di sini bagaimana Islam mengajarkan seorang muslim untuk menghilangkan rasa cemas yang berlebihan dan sebagai orang tua bagaimana kita bisa mendukung anak-anak kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Tafadhol Ustaz, silakan. Tidak ada panduan yang terbaik selain agama. Mau anak muda, mau orang tua, selama mereka belajar agama ini yang benar, pasti mereka akan kokoh di tengah-tengah masyarakat. Punya ide yang brilian, punya semangat yang besar, punya akhlak dan karakter yang baik, itu agama semua yang membentuk. Orang kalau duduk seperti ini, orang dengar, oh ke teman jujur, dapat ini ya, oh tanggung jawab itu begini ya, amanah itu seperti ini ya, keutamannya, oh berbohong itu ini hukumannya, berzina itu hukumannya, orang jadi baik. Orang kalau belajar agama itu orang jadi baik, karena semua yang diperintahkan agama, baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya baik-baik dan semua ada keutamaannya. Begitu juga dengan yang dilarang, bohong, menipu, mencuri, semuanya tidak baik dan ada ancamannya. Duduk dengarin agama itu. Maka itu akan membuat menjadi satu pondasi yang sangat dasar sekali. Ya, tanpa saya tahu kalau akan ada pertanyaan yang sedetail ini, tadi waktu saya berikan pembukaan itu, bukan karena ada korelasinya tadinya dengan pertanyaan ini ya, tapi tadi saya tiba-tiba terlintas untuk menyampaikan itu. Jadi memang teman-teman sekalian tidak ada yang membuat orang itu terbawa dengan arus cemas yang berlebihan, terutama berhubungan dengan masa depan, ya kecuali karena memang mereka masih lemah secara agama. Apa yang antum khawatirkan? Rezeki Allah sudah tentukan. Sebelum kita lahir, sebelum Nabi Adam lahir, sebelum alam semesta ini ada, Allah ciptakan pena dan mencatat semua kejadian. Semua kejadian. Di antara kejadian tersebut adalah rezeki. Sudah dengar hadis Bukhari tentang bayi pada saat ditiup ruh, apa kata Nabi SAW? Dicatatkan rezekinya. Bahkan di situ ditakdirkan, dicatatkan asyaqiyun am sa'id. Apakah dia itu orang nanti celaka atau dia orang yang bahagia? Allah Subhanahu wa taala bukan di sini memaksa hamba tersebut harus jadi orang yang celaka atau orang yang bahagia, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaluasan ilmunya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatunya. Jadi saya sama antum ini sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu. Allah tentuin pasti umur kita berapa, tapi af'al ibad, pilihan-pilihan perbuatan kita. Saya hari ini sama Akhdian pilih baju ini, antum masing-masing pilih baju ini. Ini bukan Allah yang suruh kita pakai baju itu. Tadi antum makan pagi, sarapan, makan siang, mungkin tadi yang sudah makan malam, antum pilih makanan. Allah nggak ikut campur di makanan itu. Tetapi di sini dalam af'al ibad, sikap dan perbuatan kita yang kita pilih dalam keseharian itu Allah sudah tahu kita akan pilih apa. Malam ini yang dulu di masjid ini, itu Allah sudah tahu dari sebelum diciptakan alam semesta siapa saja yang hadir. Dicatatlah sebagai takdirnya. Termasuk pilihan bajunya, makanannya, termasuk dia mau nikah sama siapa, dia mau bekerja di mana, dia ambil jurusan sekolah apa, itu pilihan kita semuanya. Pilihan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan itu. Semua sudah tercatat. Termasuk masalah rezeki. Yang paling manusia khawatirkan apa? Rezekinya. Kan gitu. Takut gak makan, takut gak minum. Seakan-akan kalau dia tidak bekerja di perusahaan itu dia gak bisa makan. Siapa yang bilang? Apakah semut-semut itu kerja di perusahaan sehingga dapat makanan? Apakah ikan-ikan di lautan itu punya pendidikan? Jutaan miliaran makhluknya Allah depan mata kita, mereka makan.
Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maksudnya berusaha dulu, selebihnya serahkan hasilnya kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti seekor burung keluar pagi hari lapar, pulang sore hari sudah kenyang. Kalau seandainya rezeki antum tidak tercatat teman-teman sekalian, kira-kira antum masih hidup sekarang? Misalnya makanan, minuman, kan tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus. Anggap di sini yang paling muda misalnya umurnya 20 tahun misalnya. Sudah 20 tahun dia makan dan minum. Yang 30 tahun, sudah 30 tahun dia makan dan minum. Gak pernah ada masalah tuh. Kenapa berlebihan dalam masalah ini? Makanya Hasan Basri rahimahullah menyimpulkan setelah sekian puluh tahun menuntut ilmu. Dan akhirnya menjadi ulama muslimin. Beliau sampai kepada sebuah titik mengatakan, saya tidak pernah ragu dan khawatir tentang rezekiku. Karena tidak akan pernah diambil oleh orang lain dan Allah sudah tentukan untukku. Saya juga tidak akan pernah meninggalkan satu amal karena saya tahu tidak mungkin orang mengerjakan amal yang harus aku kerjakan. Tapi rezeki sudah tercatat. Bukankah Nabi SAW mengatakan tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya disempurnakan untuknya? Apa yang harus dikhawatirkan? Gitu kan? Jadi nggak perlu khawatir. Tugas kita berusaha. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rezekinya di pekerjaan kantor, ada orang rezekinya di nelayan, ada orang rezekinya di sampah yang dibuang. Ada orang rezekinya dari warisan orang tuanya. Ada orang rezekinya subhanallah kotoran manusia jadi rezeki. Kotoran kupingnya, kotoran badannya, ada sampo, ada sabun, ada dokter THT. Allah subhanallah sudah atur semuanya. Allah subhanahu sudah atur semuanya. Kan gitu. Jadi harusnya kita paham ini teman-teman sekalian ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir berlebihan, cemas berlebihan yang akhirnya membuat kita seakan-akan masa depannya sudah ya tidak jelas. Enggak. Khawatirnya tidak ada dalam Islam. Bagi seorang muslim kita selalu mengisi hidup kita dengan optimisme. Kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan pesimis dan saya sangat suka dengan al-fa'al. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata Nabi SAW, kalimat optimis. Saya bisa, saya mampu, saya akan sembuh. Selalu sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada agama, teman-teman, seperti agama kita ini. Dalam memotivasi ya penganutnya agar punya optimisme yang sangat tinggi. Sampai kata Nabi SAW, kalau di tangan kalian masih ada bibit tanaman. Dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancap. Tetap dia tanam. Besok kiamat, sudah tidak berfungsi lagi. Tetap dia tancapkan. Ya, supaya dia semangat ya untuk selalu berbuat kebaikan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menanam bibit kurma, rambutnya semua sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih, sudah tua sekali. Lalu orang-orang di sekitarnya tahu pohon yang ditanam kecil. Kata mereka, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah rahmati Anda. Anda menanam pohon kurma ini kapan Anda mau panen hasilnya? Mereka cuma tidak mau bilang Anda sudah tua, nanti mati nggak bisa rasakan. Abdullah bin Umar dengan senyum mengatakan, kalau saya tidak bisa menikmati hasilnya, akan dinikmati oleh orang yang datang setelah saya. Artinya, gak masalah mereka nikmati buahnya, saya dapat pahalanya. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslimin yang menanam sebuah pohon, kemudian ada yang mengambil manfaat darinya, dari jin, manusia, hewan-hewan, ulat yang makan daunnya, burung yang datang berlindung, apa saja. Jin, manusia pun mengambil manfaat, bernaung atau ambil hasilnya, kecuali jadi pahala buat dia. Jadi kita agama yang penuh dengan optimisme, gitu kan. Tapi memang harus belajar ini. Harus belajar, jadi kita akan semangat selalu, ya. Seperti itu gambarannya. Kenapa kadang-kadang muncul kecemasan, teman? Selain tadi tidak punya agama, masih sedikit dia belajar agama generasi muslim ini, dia juga terlalu banyak tontonan barat. Orang barat itu, orang muslim tidak ada arahnya. Mereka hadir di gereja seminggu sekali, itu pun susah payah dipanggil ke gereja. Saya ke Australia, pergi ke Amerika, banyak gereja dijual. Gak ada yang hadir. Karena hari Ahad mereka punya acara, hari Sabtunya mereka mabuk. Ya. Jadi hari Ahad gak hadir di gereja, jarang orang yang hadir. Mereka jauh dari agamanya gitu. Kalau antum sehari 5 kali wajib sholat di masjid misalnya. Belum lagi ada kultum, ada ceramah. Di khutbah Jumat ada ceramah gitu kan. Jadi memang berbeda dan jangan ambil mereka. Kalau mereka kecemasannya sangat tinggi karena jauh dari agamanya. Dan memang dibebasin 18 tahun sudah boleh coba minuman keras, sudah boleh seks bebas, bahkan boleh laporkan orang tuanya di pengadilan.
Mana dalam Islam kita bisa laporin orang tua kita ini? Anak durhaka kan gitu. Harusnya dia bakti, dia makin dengar, tidak boleh mengatakan pada orang tua, antara langit sama bumi. Jadi antum jangan terlalu banyak tontonan mereka ini. Ya. Yang membuat generasi muda muslim banyak mau pacaran karena tontonannya. Diajarkan begitu masa muda pacaran. Gitu. Akhirnya hamil di luar nikah, kita nonton berpengaruh. Mata kita melihat, pikiran kita ini mulai mencerna hasil mata kita nih. Oh begitu ya. Gitu. Oh begitu sentuhan, oh ciuman ya. Pengen coba. Setan tambah bisikin, ayo buat saja gitu ya. Bodohnya dia, iya benar, dibuat. Jadi harusnya hati-hati ya. Makanya hindari tontonan-tontonan itu teman-teman. Sudahlah, berhenti ini selalu mengidolakan orang-orang non-muslim. Apalagi tokoh-tokoh fiktif, Batman, Superman, Spiderman, omong kosong ini. Tokoh fiktif. Berapa kali ikhwah foto sama saya, handphonenya di belakang stiker Spiderman. Kenapa, untuk apa? Saya bingung, apa yang mau dibanggakan? Itu kalau betul dia bisa terbang-terbang begitu luar biasa. Itu kan film dibuat, gitu kan. Jadi nggak benar dia loncat dari building ke building, itu nggak benar, gitu kan. Cuplikannya nggak benar. Superman sudah mati hidup lagi, ini dan itu, omong kosong semua. Ya tidak. Akhirnya antum jauh dari toko yang sebenarnya. Antum tidak kenal siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Qa'qa'ah, siapa Talha, ya, siapa Zubair bin Awam. Yang kalau namanya mereka didengar oleh orang-orang non-muslim di masa itu, mereka gemetar. Gitu. Karena beraninya. Kan gitu. Nanti insya Allah hari Sabtu, pekan depan kita tablik akbar tentang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di jilid 4 serial sahabat kita. Saya buka lembaran hidupnya beliau. Itu sampai susah menggambarkan itu ya. Ini bagaimana generasi muda muslim itu luar biasa keyakinannya dengan Islam dan luar biasa tentang peduli dengan agama dan bagaimana mereka menyebarkan. Sampai kalau didengar namanya di Persia atau di Romawi, mereka ketakutan. Kalau ada di pasukan Khalid bin Walid, mereka nggak berani berhadapan. Gitu. Pasukan suku Hawazim di perang Hunain, mereka jumlahnya hampir 30.000 orang. Karena mereka bawa juga perempuan sama anak-anaknya. Berani sekali mau berhadapan dengan muslimin. Sampai mereka melihat ada satu orang sahabat menaruh 2 tombak kuning di pundaknya. Lalu pimpinan mereka yang terkenal badannya sangat kekar, pemberani nanti masuk Islam. Gitu ya. Itu menanyakan sama prajuritnya, siapa orang yang punya 2 tombak kuning itu? Kata para prajuritnya, itu Zubair bin Awam. Kata panglima perangnya suku Hawazim ini, tinggalkan kancah peperangan sekarang. Tak berani sama Zubair, satu orang ini, pasukan Islam banyak, dia nggak takut. Begitu lihat Zubair langsung lari. Karena Zubair ini, kalau mau dipecikin takbir untuk pasukan perang, itu umurnya masih 20-30 tahun, sampai 30 tahun. Dia berada di depan, tunggu Allah Akbar, dia paling pertama nyerang musuh. Maju sendirian. Sampai ke pasukan belakang musuh ditebas sana sini, bawa harta rampasan perang atau tawanan pulang ke pasukan Islam. Sendirian. Itu generasi yang luar biasa. Sekarang dengar suara peluru, apa itu? Guntur, ketakutan. Ya. Bahkan takut sama kecoa. Saya kadang-kadang lihat ada ikhwan itu lari kecoa. Kenapa? Kecoa. Siapa lebih besar antum atau kecoa itu? La haula wala quwwata illa billah. Saya di rumah juga begitu. Anak saya yang laki-laki lari-lari kecoa. Kecoa mana kecoa? Saya panggil turun sini. Siapa yang lebih besar, kamu atau kecoa? Saya. Baik, selesai. Dorong kecoa itu. Apa yang takut? Kecoa ditakuti. Bagaimana mau hadapi Yahudi ini? Kecoa takut, laba-laba takut. Apa takut semua? Hah? Itu karena tontonannya semua. Atau untuk menghayal kayak Spiderman, digigit sama laba-laba terus langsung. La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi harus berubah ini. Ya. Harus keluar dari kemulauan itu. Dan jadikan tokoh-tokoh muslim sebagai idola antum. Ya. Yang luar biasa bagaimana mereka memang hadir dalam agama dan mereka mulia dengan agama.